Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita berkaitan dengan integral dan kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan luas daerah. Jadi pada materi ini kita akan menggunakan integral untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau masalah-masalah kontekstual. Namun nanti di sini kita akan belajar berkaitan dengan teorinya terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan luas daerah pada dasarnya kita nanti akan menggunakan integral tentu. Jadi luas daerah ini juga biasanya disebut sebagai deret Riemann karena memang penemunya, pencetusnya adalah Riemann. Jadi dasar dari integral tentu pada dasarnya memang adalah menentukan sebuah luas daerah. Jadi pertama kali diperkenalkan oleh George Frederick Bernard Riemann pada 1862. Nah, di sini dia menjelaskan sebuah teori berkaitan dengan sebuah luas daerah dan itu dijadikan integral tentu, dasar untuk integral tentu. Nah, lalu bagaimana konsep dari penggunaan integral tentu untuk bisa menentukan luas daerah? Jadi, pada dasarnya luas sebuah daerah itu bisa kita tentukan dari posisinya. Jadi luas daerah yang berada di antara sebuah kurva dan sumbu X itu dinyatakan sebagai integral dari fx dx yang kita batasi dari A sampai B. Seperti ini. Jadi kita bisa menentukan luas daerahnya di sini dengan cara menggunakan integral tentu sebagai dasarnya. Ini kalau posisinya ada di atas sumbu X. Kemudian kalau dia ada di bawah sumbu X, nah berarti hasilnya nanti seperti ini. Jadi kalau kurvanya ada di bawah sumbu X, berarti nanti kita bisa tentukan luas antara sumbu X dan sebuah kurva, tetapi nanti kita bisa tentukan dulu batasnya. Karena kalau tidak ditentukan batasnya, tentu saja luasnya nanti jadi tidak berhingga. Dan itu juga nanti akan kita gunakan untuk membentuk unsur-unsur tertentu. Jadi bentuk-bentuk tertentu itu bisa kita batasi. Nah, jadi intinya sebuah luas yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X pada interval tertentu itu bisa kita cari menggunakan integral fx dx dari A sampai B. Nah, untuk memperjelas, kalian bisa lihat. Perhatikan bentuk ini ya. Jadi pada grafik ini, pada bentuk ini kita memiliki sebuah grafik yaitu Y sama dengan X min 2. Nah, kita akan menentukan luas daerah di antara sumbu X dan garis ini Y sama dengan X2. Y sama dengan X min 2. Nah, nanti yang perlu kita pahami di sini adalah kita harus tentukan terlebih dahulu batasnya. Jadi dari mana sampai mana kita akan menentukan luasnya. Nah, misalkan pada soal ini, pada bentuk ini, kita akan ambil dari sini. Misalnya di sini 4, kemudian 6. Nah, berarti nanti bentuk luas daerahnya itu adalah seperti ini. Jadi, luas antara garis Y sama dengan X min 2 dan sumbu X, tetapi intervalnya dari 4 sampai 6. Nah, ini luas dari ini adalah integral dari 4 sampai 6 dari fx-nya, yaitu di sini X min 2. Nah, seperti itu. Prosesnya nanti tentu saja kita menggunakan proses pengintegralan normal, gitu ya. Jadi kalau kita integralkan ini adalah setengah X kuadrat min 2X yang intervalnya dari 4 sampai 6 seperti itu. Kemudian tinggal kita hitung, berarti nanti di sini adalah setengah dikali 6 kuadrat dikurangi
2 dikali 6 dikurangi setengah dikali 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita hitung juga, jadi langsung kita hitung aja ya. Ini 36 dikali setengah itu 18. 18 dikurangi 12 itu adalah 18 kurangi 12, 6 berarti ya. Dikurangi, kalau yang ini berarti 4 kuadrat 16 kali setengah 8 dikurangi 8 0. Oke, berarti nanti hasilnya adalah 6 dikurangi 0 sama dengan 6 SL, satuan luas. Jadi nanti luas daerah ini itu adalah 6 satuan luas. Nah, ini kenapa kita menggunakan satuan luas? Karena di sini belum tentu satuannya adalah sentimeter, meter atau apapun, tetapi menyesuaikan nanti ukuran sebenarnya. Ya, jadi untuk bisa menentukan luasnya kita akan dapatkan hasilnya adalah 6 satuan luas untuk bentuk ini. Jadi sekali lagi kita bisa mencari sebuah luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva dan sumbu X. Tetapi tentu saja kita harus pastikan dulu batasannya gitu ya. Jadi bentuk seperti ini adalah satuan luas. Tetapi satuan luas ini digunakan menyesuaikan dengan bentuk realnya. Jadi bisa saja kita menggambar sesuatu yang cukup besar, tetapi kita bisa membuat modelnya dalam bentuk kecil seperti ini dulu. Nah, nanti satuan luasnya berarti mengikuti yang realnya seperti apa. Misalnya di sebuah lapangan tentu saja satuannya pasti meter, gitu ya. Tetapi bentuk ini kemungkinan besar luasnya adalah 6. Satuan luasnya nanti menyesuaikan bentuk realnya seperti apa. Kemudian, di sini kita akan lanjutkan lagi. Oke, misalnya ada bentuk seperti ini. Nah, jadi ada kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 15. Kita akan mencari luas antara kurva ini dengan sumbu X. Nah, jadi kalau misalkan di sini ya, kita akan mencarinya dari interval 1 sampai 4. Berarti nanti dia berada di seperti ini. Jadi luas bangun yang akan kita cari adalah bentuknya seperti ini. Jadi kalau di sini lurus, tapi di sini melengkung seperti ini. Nah, secara rumus yang mungkin pernah kalian pelajari dari SMP, SD, tentu saja bangun seperti ini akan sangat sulit. Kenapa? Karena ada sisi lengkung yang bentuknya tidak seperti lingkaran, tetapi lebih ke bentuk parabola. Nah, dengan menggunakan integral, ini akan sangat membantu kita bagaimana mencari luasnya. Nah, jadi luas dari daerah ini adalah integral dari 1 sampai 4 dari bentuk fungsinya. Langsung kita masukkan X kuadrat min 6X plus 15. Seperti itu. Jadi kita bisa menentukan luasnya. Nah, bentuk-bentuk seperti ini mungkin akan sangat relevan dalam berbagai bidang. Contohnya seperti dalam penerbangan. Misalnya kalian mau mencari luas penampang untuk membuat sebuah misalnya sayap dari pesawat. Nah, itu kan bentuknya tidak geometri, tidak simetris gitu ya. Jadi benar-benar sangat sangat berbeda gitu loh. Jadi dengan menggunakan integral kita bisa menentukan luas daerahnya. Jadi kalau yang ini bentuknya seperti ini. Dan ini adalah luasnya adalah integral dari 1 sampai 4 dari X kuadrat min 6X plus 15 dx. Kali ini kita tidak akan langsung hitung karena cara penghitungannya itu sama dengan integral tentu. Jadi Bapak tidak akan mencontohkan sampai cukup detail untuk hasilnya itu ya. Nanti kalian bisa cari sendiri di rumah, hitung sendiri berkaitan dengan berapakah luasnya. Kemudian, nah seperti ini. Ada contoh yang lain. Jadi, misalnya kita punya sebuah kurva
yaitu min x kuadrat plus 8x min 12, dan kita hanya akan mencari di bagian ini saja. Jadi anggaplah ini sebuah sayap pesawat gitu ya. Jadi bentuk sayap pesawat kita petakan, kemudian kita dapatkan kurvanya adalah y sama dengan min x kuadrat plus 8x min 12. Kemudian kita akan cari luasnya berapa. Nah, di sini misalnya di sini ini kan 2 dibagi 6. Ya. Jadi untuk bentuk seperti ini, maka misalnya ya, kita akan gunakanlah di sini misalnya 2 tambah, berarti di sini 4 misalnya, dan di sini 5. Nah, seperti ini. Misal seperti itu. Maka kita bisa cari luas daerah ini itu sebagai integral dari 4 sampai 5 dari min x kuadrat plus 8x min 12 dx. Begitu. Jadi hasilnya itu nanti akan kalian dapatkan dari hasil integral tersebut. Oke, kemudian, nah ini yang perlu jadi catatan untuk kalian. Misalkan ada bentuk seperti ini, dan kebetulan hasil integral, bentuk integral yang dicari itu dari sini. Misalnya dari 2 sampai misalnya di sini 10. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 kondisi. Jadi kondisi pertama itu adalah luas yang berada di atas sumbu X, dan yang kedua yang berada di bawah sumbu X. Nah, seperti ini. Kalau kalian mencarinya secara langsung, jadi misalnya kalian langsung tulis integral dari 2 sampai 10 dari x kuadrat min 12x plus 32 dx. Nah, itu nanti kalian akan mendapatkan hasil yang kurang tepat. Kenapa? Karena daerah yang ada di atas sumbu X itu nanti hasilnya adalah positif, sedangkan daerah yang di bawah itu hasilnya adalah negatif. Jadi saling mengurangi. Padahal yang namanya luas itu tidak ada yang negatif. Jadi hitungan ini nanti akan menghasilkan positif karena posisinya di atas sumbu X, sedangkan hitungan yang ini itu akan menghasilkan negatif karena posisinya berada di bawah sumbu X. Nah, jika kalau kalian menghitungnya langsung, jadi integral 2 sampai 10, maka nanti kalian akan dapatkan hasil yang kurang tepat. Kenapa? Karena nanti ini akan mengurangi ini, padahal seharusnya adalah bagian yang atas akan ditambahkan dengan bagian yang bawah. Karena luas itu semuanya adalah positif. Nah, hal tersebut harus kita akali dengan cara memisahkan bentuk integralnya. Jadi, kita akan melakukan integral secara terpisah pada bagian-bagian yang berada di bawah sumbu X dan di atas sumbu X. Jadi, untuk luas ini, gitu ya, bentuknya adalah integral dari 2 sampai 4 dari x kuadrat min 12x plus 32. Nah, itu dx. Nah, ini nanti dicari hasilnya berapa. Itu nanti hasilnya adalah positif. Kemudian, ini luas 1, luas 2. Luas 2 kita cari dari 4 sampai 8. Dari x kuadrat min 12x plus 32 dx. Nah, ini nanti hasilnya akan jadi hasil negatif. Lalu bagaimana? Kalian ubah jadi bentuk positif dulu. Atau biasanya menggunakan tanda mutlak gitu ya. Jadi apapun hasilnya nanti harus jadi positif. Kenapa? Karena ini adalah luas. Kemudian kalian tinggal cari luas 3, yaitu dari 8 sampai 10. Dari x kuadrat min 12x plus 32 dx. Nah, ini nanti hasilnya positif. Kemudian ini dijumlahkan. Jadi nanti luas pertama tambah luas kedua tambah luas ketiga. Tetapi yang perlu kalian perhatikan, kalau nanti ketemunya negatif,
gitu ya, ketemunya negatif, itu harus diubah dulu jadi positif. Sebenarnya negatifnya itu bukan karena dia luasnya negatif, tetapi karena posisinya berada di bawah sumbu X. Jadi kalau ada kurva yang nanti secara gambar ternyata melewati sumbu X dan itu harus dicari berkaitan dengan luasnya, maka nanti kalian harus pecah sesuai dengan daerah-daerah yang berada di atas dan di bawah sumbu X. Itu untuk satu kurva. Nah, nanti ada bentuk dua kurva. Oke, di sini kalau tidak salah di modul ada penjelasannya. Nah, ini yang tadi Bapak baru jelaskan ya. Jadi luas ini dikurangi luas ini. Sebenarnya dikuranginya karena ini nanti hasilnya adalah negatif gitu loh. Yang dari B sampai C itu negatif, makanya dikurangi. Karena min ketemu min nanti jadi plus. Tetapi yang lebih mudah sebenarnya cari satu persatu, semuanya dibuat plus, lalu dijumlahkan semuanya. Nah, ini menentukan luas daerah yang terletak di antara dua kurva. Jadi ada dua buah kurva, misalnya seperti ini fx1 dan ini adalah gx gitu. Ini adalah fx dan gx. Kita akan mencari luas di antara keduanya. Nah, kalau bentuk seperti ini, maka luasnya itu nanti akan saling dikurangi. Jadi luas yang atas ini akan dikurangi luas yang bawah ini. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke. Bapak buat secara acak saja. Misalnya ada kurva seperti ini. Nah, kemudian ada lagi kurva seperti ini. Nah, seperti itu. Kita akan mencari luas dari sini, misalnya di sini adalah 1, gitu. Terus di sini adalah 5. Nah, seperti ini. Berarti luas daerah yang dibatasi kan ini, antara dua kurva ini kan. Nah, ini luasnya bentuknya seperti ini. Oke. Secara teori, berarti kan nanti kita akan mencari luas yang ini. Ini luas 1. Kemudian kita juga akan cari luas ke-2. Nah, luas 1 dikurangi luas 2. Jadi yang ini, yang dari 1 sampai 5 yang full gitu ya, tidak ada grafik ini, dikurangi yang ada ini, yang ada di dalam ini. Sehingga nanti luas 1 akan dikurangi luas 2. Nah, penghitungan itu bisa kita sederhanakan. Jadi kalau ini luas yang atas ini sampai bawah dikurangi luas yang ini. Sehingga nanti secara hitungan kita bisa sederhanakan dengan cara seperti ini. Jadi luas irisannya gitu ya, luas irisannya itu adalah integral dari A sampai B dari fx dikurangi gx dx. Jadi ini dikurangi dulu, hasilnya baru nanti diintegralkan. Kalau contohnya misalnya mana ini? Ada nggak ya? Tidak ada ya. Tetapi konsepnya seperti itu. Jadi luas kurva 1 dikurangi luas kurva 2. Atau kita bisa mencarinya dengan rumus yang lebih cepat, yaitu fx gx-nya dikurangi dulu, yang atas dikurangi yang bawah, gitu ya. Jadi yang atas dikurangi yang bawah, kemudian nanti diintegralkan. Kalaupun terbalik itu tidak masalah. Kenapa nanti kalau terbalik berarti kan hasilnya nanti jadi negatif. Itu tinggal dipositifkan saja, karena luas daerah itu selalu positif. Oke, itu dulu mungkin dari Bapak berkaitan dengan luas daerah yang menggunakan integral. Nanti pengembangannya kita bisa perdalam lagi secara offline, ataupun nanti bisa kita gunakan penugasan untuk memperdalam berkaitan dengan luas daerah dengan integral. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.